Kok kakak bisa tahu sesuatu. sih tentang itu agama-agama aku, Kak? Lah ini kan Berarti Quran. udah, Mana? ya berarti udah baca semua ya? Aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Kak? Ya, iya, Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh, Beda-beda tipis sama kau, In. kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku. Udah sekarang iya umur berapa? Sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Oh. Nah, itu tadi, In. Laisa Jadi kok kamislihi kakak bisa syai'un. kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini, ini saya. Logikanya giniin. Kamu walaupun kamu misal ya, kamu belum pernah melihat Monas, tapi kamu percaya nggak Monas itu ada di Jakarta atau di Papua? Monas ada di Jakarta. Iya, walaupun kita sendiri tidak melihatnya, tetapi kenapa? Saksi-saksi sejarah yang ada di situ itu mengatakan Monas itu di Jakarta. Betul ya? Betul. Lalu tiba-tiba ada 700 tahun ke depan ada satu orang yang mendapatkan wahyu, dia mengatakan apa? Monas di Papua. Kamu percaya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Saya lagi search ya teman-teman. Saat saya sedang searching para murtadin-murtadin yang lucu, saya menemukan sebuah video dari Agatha of Palermo yang memberikan kesaksian bahwa dulunya dia adalah seorang muslimah. Dia adalah murtadin, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak tahu siapa itu Agatha, Agatha adalah salah satu penghujat kelas berat, teman-teman. Dia adalah temannya PC The King, Ferguson, Ki Ahmad, ya, dan teman-teman yang lainnya yang kerjanya hanya menghujat agama Islam. Dan kita tahu Agatha ini adalah salah satu penghujat yang sedang naik daun. Penghujat yang sedang dipuja-puji oleh Laskar Polikardos. Dan ternyata dia juga menjual bahwa dirinya murtadin, teman-teman. Dia adalah murtadin. Nah, ini cukup konyol, di mana kesaksian dia memilih untuk murtad itu ternyata, ya ini menurut dia teman-teman ya, menurut dia memilih murtad atau keluar dari Islam lantaran dia mengkaji agama secara moral, iman, dan akal. Ini agak kacau balau teman-teman. Agak kacau balau. Dan ini agak beda dari murtadin yang lain. Biasanya murtadin itu kan selalu bilang, saya dijamah, saya digendong Yesus, saya ketemu Yesus. Yesus menjumpai saya dengan kaki kotor, pakai kolor. Nah, itu kalau Hamdayani ya teman-teman, bukan saya ngejek. Tapi memang ada kesaksian seperti itu. Ada juga yang nempel-nempel. Waduh, ngeri teman. Biasanya murtadin seperti itu. Atau enggak juara MTQ, saya berasal dari keluarga Islam taat, saya berasal dari suku Aceh, Minang, Madura, yang lingkungan saya itu Muslim taat. Nah, kan begitu selalu. Selalu seperti itu. Tapi Agatha tampil beda, teman-teman. Tampil beda, dan ini cukup mengejutkan, di mana kita akan menampol ya. Menampol pemahaman Agatha dengan, ya, dengan apa? Dengan tangan teman-teman Kristen. Karena saya rasa kalau saya yang tampol, nggak percaya para Laskar Polikardos ini. Jadi biar yang nampol dia itu dari kalangan Kristen sendiri, dan semoga ya, kalau yang nampol orang Kristen sendiri, Agatha serta Laskar-Laskar Polikardos bisa sadar. Bisa sadar, karena yang ngomong bukan saya. Yang membantah statement dari Agatha itu bukan saya. Tapi dari kalangan Kristen sendiri, biar dia tahu. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ya, kesaksian membagongkan dari Agatha. Ini sedikit aja, jadi nggak perlu di skip teman-teman, saya cuma tampilkan sedikit, sedangkan perbandingan secara penuh nanti saya taruh di Jadid HMC. Oke, kita saksikan dulu. Kok kakak bisa tahu sih tentang itu agama-agama aku, Kak? Lah ini kan Berarti Quran. udah, Mana? ya berarti udah baca semua ya? Aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Ya, Kak? iya, Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh, Beda-beda tipis sama kau, In. kakak udah berapa, Kak?
Apanya? Aku. Udah sekarang ya umur berapa? Sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Oh. Nah, itu tadi. Laisa Jadi kok kamisli kakak bisa sayun. kesentuh ambil agama itu dari mana kak? Ini saya berlogika. Karena tadi Oh, analogi saya gitu loh. oh, Yang dibawa jangan nggak maruk dituntun, ya. nggak dituntun secara Hmm. langsung kak. Dituntut maksudnya gimana? Kayak kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya, iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Nah, itu tadi. Tapi saya tadi mau masuk ke yang tadi ya. Laisa kamislihi sayun. Iya, Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Betul? iya betul. Berarti tidak ada ciptaan yang menyerupai dia. Iya, Itu hukumnya. Tetap ya, benar. Benar nggak? iya betul Setuju betul. nggak nih? Betul. Iya, Ya. kan Tapi dalam Al-Quran. ya, dalam Quran seperti itu. Kalau Allah menyerupai makhluknya bisa nggak? Allah menyerupai makhluknya. Hmm. Ingat, dia itu maha kuasa. Iya Tidak betul. ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Iya jadi betul kak. arti dari laisa kamislihi sayun ini, kita makhluk ini tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Iya betul. Tetapi Allah pasti bisa menyerupai makhluknya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Saya kasih Iya. contoh. Kamu bisa nggak jadi agar-agar ini? Enggak. Kenapa? Karena kamu tidak mampu. Karena Iya. kita ini adalah ciptaan. Manusia. Tetapi Allah bisa nggak jadi agar-agar? Bisa. Karena Bisa. dia maha kuasa. Kuasa. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Kan gitu. Betul nggak? Mm-mm. Nah, itu. Nah, di dalam An-Naml ayat 7-9, Musa bertemu dengan api. Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Jadi Allah itu bisa menyerupai sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa menyerupai Allah. Setuju nggak? Laisa kamislihi sayun. Iya setuju kak. Nah itu, ini pintar, ini berlogika. Saya mau tepuk tangan dulu. Ini baru pintar. Jadi gini, banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini. Tidak logis Allah jadi manusia. Salah. Kalau Allah itu maha kuasa, tentu dia bisa menjadi sesuatu sesuai dengan manfaatnya. Betul ya? Tapi Itu. Allah satu kan kak. Iyalah, Allah satu lah. Masa ada banyak? Tapi kok itu banyak itu. Agak banyak. Apa? Tritunggal. Tritunggal maksudmu? Mm-mm. Iya. Oke. Kamu lihat saya In. Saya 1 atau 3? Ayo. 1. 1. Oke. Suara saya ada berapa? 1. Sama nggak sama badan saya, suara saya? Sama. Suara saya kelihatan nggak? Enggak. Oke. Ada keberadaan suara? Ada kan suara saya? Ada keberadaan. Ada realita. Ada keberadaan badan. Ada Ada. 2 keberadaan nih. Ya. Iya. Saya punya nafas In. Iya. Itu Iya. membuktikan saya hidup atau saya punya roh. Iya. Roh betul. saya sama nggak dengan suara? Beda. Beda. Berarti sebenarnya saya 3 dalam 1. Saya Tritunggal. 3 keberadaan, 3 realita dalam 1 hakikat. Coba pernah lihat mayat nggak In? Pernah? Ada berapa? Kalau misalnya ini mayat nih, Mm-mm. 1 kan? Iya. Tapi dia nggak punya keberadaan nafas kan? Iya.
dia tidak punya keberadaan suara kan. Mm-mm. Ini satu mati. Iya. Saya satu hidup. Mm-mm. Allah juga demikian. Tritunggal itu Allah satu yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia punya firman, sehingga dia bisa berfirman. Kenapa dia dikatakan hidup? Karena dia punya roh, punya nafas, sehingga dia bisa memberikan nafas kepada ciptaannya. Hiduplah itu Adam, hiduplah itu pohon, hiduplah itu ikan-ikan, hiduplah itu burung-burung di udara. Karena Allah itu memiliki nafas, sehingga dia bisa memberikan nafasnya. Logikanya, Jadi Allah saya sama akan dengan memberikan manusia. sesuatu. Bukan Jadi- lah. Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Mm-mm. Jadi gambaran Allah yang satu hidup itu ada di dalam gambaran manusia. Itu. Jadi bukan manusia sama dengan Allah. Bukan artinya manusia sama dengan Allah. Manusia mengambil gambarnya Allah. Manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dengan gambarnya. Itu yang benar. Sampai sini pahamin? Paham. Paham. Si ini cerdas. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan ini, In? Karena saya mengenal hakikat saya sebagai manusia. Saya juga mengenal hakikat Allah yang saya sembah, yaitu Allah Tritunggal yang diperkenalkan melalui Yesus. Gitu. Makanya saya mengcompare ini gitu. Tapi kamu tahu nggak di dalam Quran bahwa Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Pernah Belum baca ya pernah dengar Al-Baqarah? Iya. Loh. Ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Saya lupa. Allah menciptakan tangan. Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan Allah kedua tangannya. menciptakan dengan kedua tangannya. Coba googling, pasti ada. Nah, kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, apakah artinya Allah punya tangan? Tidak. Oh, surah Shot ayat 75, sorry, bukan Al-Baqarah, Shot 75. Surah. Iya. Ya, kita sudah dengar ya. Jadi kesaksian Agatha ini lawak teman-teman. Dia memilih Kristen karena Trinitas dia bilang. Karena di kekristenan itu ajarannya Trinitas. Dan itu sangat masuk kepada dirinya. Sangat masuk. Masuk secara moral, masuk secara iman, dan secara akal. Wow, ini kacau balau teman-teman. Ini kacau balau sekali. Yang pertama, secara moral. Ya, saya nggak akan bahas panjang lebar. Karena saya tahu tujuan Agatha itu membahas moral itu dia mau framing kemana. Itu kalau teman-teman nonton secara full, itu memang arahnya dia ingin menyerang agama Islam. Karena memang dari dulu, orang-orang ini, Polycarpus ini, selalu mengatakan moral Nabi kalian cabul, moral kalian nggak benar, kan begitu. Selalu mengatakan ajaran Islam, moralnya berantakan. Padahal kalau kita lihat teman-teman, ya kalau kita lihat dari buahnya, berapa banyak skandal-skandal pencabulan, skandal-skandal tidak bermoral yang dilakukan, ya dilakukan oleh ya oknum-oknum lah saya bilang, oknum-oknum sebelah. Bahkan menurut Pendeta Melatok dia bersyukur Islam yang jadi mayoritas di Indonesia. Kalau enggak dia nggak bisa membayangkan apa jadinya Indonesia. Nah, jadi yang jawab masalah moral biarkan Pendeta Melatok. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal,
maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalian sudah dengar ya? Ini pandangan Mel Atok loh, bahwa Mel Atok setuju kalau moral orang Islam mantap, moral agama Islam yang mantap. Ini Mel Atok yang ngomong, bukan saya. Kalau kalian nggak percaya, udahlah, berat lah ini teman-teman. Kan begitu. Udah pendeta yang ngomong, kalau kalian nggak percaya, apa gunanya saya ngomong? Lebih nggak bisa kalian percaya. Kan begitu. Nggak akan kalian terima kalau saya ngomong bahwa moral agama Islam lebih bagus daripada yang lain. Ini Mel Atok sendiri yang ngomong. Oke, masalah moral sudah terbantahkan ya. Pernyataan Agatha mengenai moral sudah dibantahkan. Terus mengenai iman. Ya, mengenai iman dan akal nih teman-teman. Kalau kita bicara iman, ya, iman ini teman-teman. Iman ini kan sesuatu yang kita percaya, walaupun kita belum melihat. Kita belum lihat ini barangnya, tapi kita percaya. Itu iman kita. Kita percaya kepada surga, kepada jannah. Kita percaya kepada Allah. Padahal kita nggak ketemu dengan Allah. Kecuali ini ya, murtadin-murtadin tuh yang ketemu langsung dengan Tuhannya. Nah, kalau itu mereka ketemu langsung. Kalau kita kan belum. Tapi kita percaya. Kenapa? Iman kita. Kalau iman itu tumbuh, kalau orang Kristen bilangnya, iman datang dari pendengaran. Dari pendengaran. Sama, Muslim juga sama gitu kan. Iman itu tumbuh dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, dan apa yang masuk di dalam hati kita. Oke? Terus, kalau kita bicara akal, nah, iman dan akal. Iman ini kan pasti barengan dengan akal. Kalau akal kita menolak, pasti iman kita nggak tumbuh. Betul tidak? Bagaimana kita mengimani sesuatu kalau akal kita menolak hal tersebut? Bagaimana kamu mengimani bahwa ada hari penghakiman? Kalau akal kamu merasa nggak mungkin lah itu, nggak adil gitu kan? Jadi iman itu pasti harus sesuai dengan akal. Itulah kenapa dikatakan apa? Kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budimu. Yesus yang pesan loh, bukan saya yang ngomong itu. Yesus yang menyuruh menggunakan akal budimu. Terus bagaimana Islam kalau kita bandingkan dengan Kristen? Ya mohon maaf teman-teman, saya bukan bermaksud apa ya, tapi menurut Pak Lamsen, ini menurut Pak Lamsen Nebaho, bukan saya. Dia mengatakan bahwa kekristenan itu nggak bisa dijelaskan dengan akal. Karena menurut dia, kekristenan itu ajaib dan tidak masuk di akal. Pak Lamsen yang ngomong, bukan saya. Viral itu teman-teman, silakan dicek. Jadi dia bilang, Tuhannya mereka ajaib dan tidak masuk di akal. Jadi nggak sanggup kalian jelaskan. Nggak sanggup. Begitu juga dengan Trinitas. Trinitas sampai sekarang teman-teman. Itu orang-orang Kristen masih berantem. Masih berantem sampai detik ini untuk menjelaskan Trinitas. Bukan hanya berantem tapi bunuh-bunuhan di masa lalu. Kalau sekarang udah nggak dikasih pedang. Nggak dikasih senjata. Itu Bililin, ya, terus Malikil, Erben, Kiamat, itu kalau dikasih senjata, bunuh-bunuhan mereka. Bunuh-bunuhan untuk membahas Trinitas dan Oneness. Artinya apa? Ini nggak masuk di akal barang ini. Nggak masuk di akal. Jadi kalau Agatha memilih menjadi Kristen karena menurut dia ini sesuai dengan akalnya, ini malah kacau balau. Pernyataan Agatha bertentangan dengan orang Kristen pada umumnya. Bertentangan dengan pemuka-pemuka agama Kristen sendiri. Artinya Agatha nggak jujur di sini. Betul tidak? Nggak jujur. Dia mengatakan masuk akal. Tapi para pendeta, pemuka agama Kristen sendiri mengakui Trinitas nggak bisa dijelaskan.
Saya ngomong dengan mendiang, pendeta besar Mangapul Sagala, doktor teologi, guru besar di kekristenan Reform. Saya rasa orang Reform kenal, ya, hampir semua kenal dengan Dr. Mangapul Sagala. Big boss-nya, Muriwali, dan kroco-kroconya. Dia sendiri bilang apa? Julius, 16 tahun saya belajar tentang Trinitas. Dan saya sampai pada kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Manusia tidak bisa menjelaskan Tuhan yang maha besar. Itu yang dia jawab, teman-teman. Dan murid-muridnya sekarang ikutan menjawab seperti itu. Termasuk Muriwali, yang selama ini menuduh oneness, menuduh ajaran-ajaran di luar Trinitas itu salah. Tapi dia sendiri pun nggak bisa menjelaskan. Nah, ini buktinya. Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan, karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas, ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai, ya. Pak. Saya selesaikan Ya, dulu maksud yang ini. saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah Allah Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak, kalau tidak percaya Tritunggal kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidah. Lain. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan, itu lain, itu masalah lain, itu pembahasan lain itu, ya. Jelas kan? Orang Trinitas sendiri itu mengakui nggak ada itu barangnya, itu nggak bisa dijelaskan barangnya. Dan saya berkali-kali kasih analogi. Ini orang-orang Trinitas, pendeta-pendeta, orang-orang yang mengaku sebagai polisi Trinitas lah, satpam Trinitas, itu sering sekali menghakimi ajaran-ajaran di luar Trinitas. Mereka bilang salah kamu. Orang Oneness salah, orang Unitarian salah, Saksi Yehova salah. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan. Itu ibaratnya gini, ada namanya Ahmad, ya. Atau kita bilang aja lah, namanya Eus. Ya, Eus ini nanya sama temannya, sama si Thomas. Thomas, jawaban kamu apa untuk pertanyaan nomor 1 tadi? Si Thomas jelasin jawaban dia. Terus Eus bilang, salah kamu. Salah kamu, Thomas. Terus dia tanya sama Samuel. Samuel, jawaban kamu apa? Samuel jelasin jawaban dia. Eus bilang, salah kamu. Salah. Ya. Begitu juga saat Petrus ditanyain, apa jawabanmu Petrus? Salah. Salah jawabanmu Petrus. Terus 3 teman ini nanya sama dia, kalau gitu jawabanmu apa Eus? Jawaban yang benar apa? Eus bilang, saya pun nggak menjawab. Karena saya nggak bisa menjelaskan, maka saya nggak menjawab. Maka 3 teman itu, kira-kira menurut kalian, kalau dia gebukin si Eus itu, cocok nggak? Cocok nggak digebukin? Dia nyala-nyalain jawaban orang. Tapi dia sendiri nggak menjawab. Karena dia bilang dia nggak bisa menjelaskan. Pasti orang tuh bilang, kau alasan aja nggak bisa jelaskan. Memang nggak ngerti ya kau gitu kan. Memang nggak tahu kok jawabannya. Diketok-ketokin kepala si Eus. Itulah gambarannya teman-teman. Gambaran yang terjadi sekarang. Dan ini tanpa lagi ya. Salah satu Polycarpus paling senior. Paling banyak diikuti oleh laskar-laskar Polycarpus, bahkan bisa dibilang biang keroknya. Biang keroknya diskusi lintas iman, debat lintas iman yang ada di medsos, ini biang keroknya. Tanpa lagi. Dialah orang pertama yang membuat channel YouTube yang membahas agama orang lain. Orang pertama. Seniornya. Dialah yang menciptakan Fatimah Sedekah, Effendi Usman, terus juga Yusuf Manubulu ya. Terus masih banyak channel-channel Kristen yang lain. Nah ini dia yang buat. Dia biang keroknya. Dia sendiri mengatakan apa teman-teman? Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya kalau buat orang-orang yang triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima.
terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok 3 ada 1, 1 ada 3 begitu. Itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, oh karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, nggak semuanya, nggak semua pemikiran orang tuh sama. Oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme, saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima. Gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar Kak seperti itu? Itu nggak benar. Itu salah ya. Terus yang kedua ada lagi yang ekstrim. Yang bilang tadi, the flesh itu manusia. Tanpa ragi manusia. Terus dari itu ada Tommy, manusia. Ini berarti ada 3 manusia. 3 pribadi. Dan berarti ada 3 Tuhan. Enggak. Gitu. Tetap aja manusia, satu kemanusiaan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Bilang menjelaskan 3 pribadi, 1 hakikat tuh begitu. 3 seperti tanpa ragi, the flesh sama Tommy, tapi 3-tiganya manusia. Nah, itu bukan penjelasan Tritunggal yang benar juga. Itu penjelasan triteis. Nggak beda sama Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa, itu ada 3 pribadi. Tapi 3-tiganya dewa. Gitu. Itu Trimurti seperti itu. Tritunggal nggak seperti itu, guys. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Nah, terus ada lagi yang tadi mengenai Yesus yang perjanjian lama, Yesus sama Yahweh perjanjian lama itu beda. Yahweh perjanjian lama itu jahat, setan malah iblis begitu. Nah, itu kan juga pandangan orang ya. Kita menjelaskan ke mereka harus bisa pertama ya kita mesti bikin mereka bisa nerima dulu ya. Kalau kita masuk ke perdebatan, ya mereka juga nggak bakal bisa terima. Apalagi kalau misalnya kita ujung-ujungnya saling bidat sesat begitu. Jadi teman-teman jangan bayangin itu pribadi, jadi berarti ada sosoknya. Enggak, Bapak itu nggak bakalan bisa ada sosoknya. Karena dia memang sesuatu yang abstrak. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Yang menyatakannya adalah Sang Firman. Firman itulah yang menyatakan segala sesuatunya ya. Nah, jadi ya itu. Jadi Sang Firman itu adalah manifestasi dari kehendak Bapa itu. Yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita rasakan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Gini jadi Esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya.
Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak, cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alah ya. Kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nat. Tapi fungsinya, fungsinya bentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya, Sama Pak. Untuk fungsinya. menulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Tanpa Ragi sendiri mengakui oneness itu adalah cara paling gampang untuk menjelaskan. Karena penjelasan Trinitas nggak akan masuk di akal manusia. Nggak akan masuk, termasuk Tanpa Ragi. Saat dia menjelaskan Trinitas, orang-orang Trinitas yang lain juga nggak setuju. Nggak setuju. Memarahi dia, membantah dia. Ini kalau nanti saya putarkan full, kalian akan lihat bagaimana Tanpa Ragi juga dikatakan sesat dan salah. Salah, teman-teman. Nggak ada yang bisa jelaskan. Trinitas itu barangnya, mohon maaf, absurd. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya masuk Kristen karena Trinitas masuk di akal. Itu penipuan. Jelas-jelas penipuan ya. Agatha mengatakan dia masuk Kristen karena menurut dia, Trinitas itu masuk di akal. Trinitas itulah yang benar. Ini gedebrul nih orang. Gedebrul. Kita bisa lihat murtadin-murtadin yang lain. Kalau kalian suruh dia menjelaskan Tuhannya, oneness. Coba lihat. Murtadin itu 90% pasti oneness. Trinitas itu kecil, lebih gede Unitarian. Nggak sanggup jelaskan itu, Bang. Jadi, kalau ada yang masuk Kristen karena Trinitas, mohon maaf, kacau. Orang Kristen saja keluar dari kekristenan karena bingung dengan Trinitas. Itu Tanpa Ragi yang ngakui kan? Tanpa Ragi sendiri mengakui orang keluar Kristen karena bingung dengan Trinitas. Terus kamu bilang orang masuk Kristen karena Trinitas. Apa-apaan itu, teman-teman? Saya banyak di WA oleh teman-teman ya, yang mengatakan dia bersyukur, ya dia bilang alhamdulillah, tetangganya, temannya, sekarang memilih keluar dari Kristen. Ada yang jadi ateis, ada yang memilih nggak bergereja dulu, ada yang mualaf. Begitu ditanya alasannya kenapa, rupanya karena menonton channel saya yang lama, HMC. Dia bilang setelah nonton HMC, dia lihat, ternyata pemahaman Kristen masih amburadul. Ada oneness, ada Unitarian, ada Triteos, ya, ada Trinitas, dan nggak jelas sampai sekarang. Masih cakar-cakaran, masih berantem. Karena dulu, saya ini orang pertama yang memperkenalkan oneness Unitarian di medsos. Kalau di medsos, saya dulu yang pertama sekali kenalkan. Nah, itulah Polycarpus kan begitu ngamuk kepada saya. Dianggap sebagai biang kerok yang membuat kehancuran di internal mereka. Jadi banyak yang keluar karena kebingungan. Mereka bilang terima kasih kepada saya. Karena saya tampilkan, mereka jadi keluar dari kekristenan, dan mereka banyak yang mualaf. Seperti yang Tanpa Ragi bilang. Banyak orang Kristen karena bingung, ya sudahlah, Islam aja jelas, nggak pusing. Lebih masuk di akal Islam. Itu banyak di luar.
Jadi kalau ada yang milih jadi Kristen karena Trinitas, ya mohon maaf Agatha, itu bullshit. Yang kamu sampaikan itu bullshit. Kamu kalau disuruh jelaskan Trinitas, mutar kamu. Ya, Agatha itu kalau disuruh jelaskan Trinitas, mutar. Itulah dia nggak berani jelaskan. Nggak pernah Agatha berani jelasin Trinitas, karena dia tahu, begitu dia jelaskan Trinitas, maka dia akan dikoreksi oleh banyak sekali pendeta-pendeta. Akan banyak pendeta-pendeta lain akan bilang dia salah, dia sesat, dan sebagainya. Kita ambil contoh. Dulu, Sofiatul, coba jelaskan Trinitas. Apa yang terjadi? MIM langsung bilang salah. Pendeta lain langsung bilang sesat, salah. Sofiatul loh, yang dianggap sebagai ratu oleh Laskar Polycarpus. Ini ratu penghujat Islam, harus kita bela. Apalagi Agatha. Mutar. Jadi, kesaksian seperti ini cukup lucu bagi saya. Dan yang nampol dia bukan saya ya, yang menampol dia dari pihak Kristen sendiri. Dan semoga setelah ditampol oleh pihak Kristen sendiri, teman-teman menjadi sadar. Teman-teman bisa nilai sendiri, Agatha ini benar atau tidak, dan semoga video ini ditonton oleh Agatha, sehingga dia bisa bertobat, sehingga dia bisa mereview ulang, bahwa ternyata pandangan dari pendeta-pendeta ini, ya benar juga. Bahwa ini nggak ada barangnya itu kan, nggak ada barangnya. Bagaimana kamu imani? Oke? Itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.